di tempat ini, dan kami bersyukur karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu Engkau genapi, dua atau tiga orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, kami mau Engkau juga yang memberkati setiap kami. Engkau yang memberikan kepada kami firman hidup, dan firman itu Tuhan memberkati bukan saja iman, hati, pikiran kami, tetapi seluruh kehidupan kami sebagai perempuan-perempuan, sebagai wanita-wanita Kristus yang Engkau punya rencana, yang Engkau pakai seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, tolong setiap kami dan berbicaralah kepada kami, biar waktu yang singkat ini menjadi waktu di mana kami diberkati dan dikuatkan, diberikan semangat oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom ibu-ibu. Shalom. Apa kabar? Amin. Saya diberkati, saya dikasihi sama Tuhan, ya. Itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita perkatakan apa yang Tuhan katakan buat kita, betul enggak? Bukan kita memperkatakan yang sekitar kita sedang terjadi. Wah, tidak ada habisnya. Sesuatu yang buruk akan terus terjadi, betul enggak? Selama di dunia ini jatuh di dalam dosa, maka hal-hal yang buruk akan kita bisa lihat. Tetapi yang kita perkatakan adalah perkataan yang Tuhan katakan buat kita. Tuhan merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Itu yang kita berkata. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan sukacita. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan belajar sedikit sebetulnya tentang seorang yang namanya siapa? Deborah. Jujur saya belajar Deborah merasa menyesal kenapa baru belajar sekarang lebih. Saya kenal Deborah sejak dari sekolah minggu. Siapa yang sudah pernah kenal nama Deborah? Pernah dengar ya? Pernah belajar siapa? Jarang ya memang. Nah, kita mau belajar hari ini sebagian yang kita bisa pelajari. Ini salah satu perempuan di dalam Perjanjian Lama yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kita bisa mengambil tidak cuma pelajaran, teladan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kerjakan melalui dia. Amin, ibu-ibu. Ya, kita baca dahulu dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Nah, kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kita tidak baca seluruhnya kisah Deborah. Ibu-ibu bisa baca dari Hakim-Hakim 4 sampai dengan 5. Kita baca yang sebagian dan kita nanti belajar apa yang bisa kita pelajari di waktu yang singkat ini. Sudah ketemu semua? Hakim-Hakim ya. Kita baca mulai ayat yang pertama. Saya bacakan, ibu-ibu ikuti. Setelah Ehud mati, Ehud itu hakim yang sebelumnya. Jadi bangsa Israel itu pada waktu di padang gurun dipimpin siapa? Musa, ya. Lalu Musa mati dan Tuhan bilang karena kesalahan Musa tidak taat, Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Diganti siapa? Yosua. Nah, setelah masuk ke dalam tanah perjanjian, itu bangsa Israel dipimpin oleh yang namanya hakim-hakim. Ya, hakim-hakim itu yang menentukan kalau ada masalah tanya gitu ya. Ya kalau sekarang katakanlah hamba Tuhannya, tapi disebut pada waktu itu hakim-hakimnya karena dia yang memutuskan perkara juga. Kalau ada perkara benar salah dia yang memutuskan, yang menjadi hakim. Lalu kalau ada masalah bagaimana cara penyelesaiannya sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Tuhan. Orang-orang datang kepada hakim-hakim itu. Nah, kita lihat sekarang setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi begitu Ehud mati, orang Israel itu seperti kuda lepas dari kendali dan melakukan semua yang jahat di mata Tuhan.
Oleh sebab itu ayat 2, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi pada waktu orang Israel dan hidup orang percaya masuk ke dalam tanah perjanjian, hukumnya itu jelas. Begitu dosa, tidak taat, tidak melakukan perintah Tuhan, ada hukuman. Ya kan? Itu jelas. Jadi konsekuensinya hitam dan putih, begitu. Memudahkan kita, anak-anak Tuhan, tapi hati-hati, jangan kita sembrono, ya. Nah, lalu Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan Yabin, ke musuh, ya, di mana panglimanya itu mempunyai kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh orang Israel pada waktu itu. Nah, ayat yang keempat dikatakan 20 tahun lamanya menindas orang Israel dengan keras, ya. Jadi ketika orang itu meninggalkan Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan tidak tutup mata. Karena kepada umat yang dikasihinya, dia tidak mau umatnya terus-menerus hidup di dalam dosa. Maka ada konsekuensinya. Ayat yang keempat, pada waktu itu ketika mereka ditindas oleh orang Kanaan, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah. Jadi pohon kormanya disebut pohon korma Deborah, antara Ramah dan Batal di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, singkat cerita, pada waktu Israel itu mengalami penindasan yang begitu besar, tidak ada satupun laki-laki yang bangkit. Nah, ini singkat ceritanya, ya. Nanti bisa dibaca. Tidak ada, dikatakan di dalam Alkitab, tidak ada seorang pun pemimpin laki-laki yang tulangnya punggung itu cukup kuat untuk berdiri, ya. Backbone-nya itu lemes semua, begitu. Pada zaman itu sampai 20 tahun ditindas, tidak ada yang bangkit. Ada panglimanya, namanya Barak. Ya, nanti kita lihat. Barak pun tidak berani. Karena apa? Sisera punya berapa tadi? 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya sudah menindas orang Israel. Oleh sebab itu, di zaman seperti ini, pada waktu Deborah, di mana semua laki-laki itu tidak punya keberanian, semua laki-laki itu tidak punya tulang di punggungnya, semuanya lemes, semuanya nggak berani, semuanya nggak bisa bangkit, semuanya nggak mau melayani Tuhannya. Tuhan bangkitkan seorang yang namanya Deborah. Pada waktu itu Deborah ini siapa? Dikatakan dia nabiah, ya. Jadi dia nabi perempuan. Nabi perempuan tuh dia bisa bernubuat. Jadi dia menubuatkan hal-hal kepada bangsa Israel. Dia apalagi? Dia hakim atas orang Israel. Ya, jadi akhirnya Tuhan panggil perempuan menggantikan tadi siapa yang sudah mati? Ehud. Ya, tadinya tuh semua hakim-hakim itu laki-laki. Dibangkitkanlah seorang perempuan yang namanya Deborah. Kemudian Deborah ini sudah nabiah, dia hakim, ya. Nah, hakim ini seringkali setiap hari duduk di bawah pohon korma. Nah, disebut pohon kormanya Deborah karena dia setiap hari di situ. Ngapain ibu-ibu? Dia duduk di situ, nanti bangsa Israel yang ada masalah datang, yang ribut datang, iya kan? Yang nggak punya makan datang, yang sakit datang, yang berantem datang, ya. Untuk apa? Lalu Deborah memutuskan. Setelah dia berdoa, tanya sama Tuhan, ini harus bagaimana? Ini siapa yang salah? Gitu, ya. Jadi dia itu ya nabi, hakim, ya konselor, ya dia juga gubernur pada waktu itu. Hakim-hakimnya ya harus memimpin pemerintahan.
pada waktu itu. Dia juga spiritual leadernya. Jadi dia juga pemimpin rohaninya. Karena apa? Orang kalau lemah imannya datang juga ke Deborah. Jadi setiap pagi itu duduk-duduk di pohon korma, orang-orang pada datang, ya kan? Lalu dia juga mendampingi umat yang lemah karena sudah 20 tahun tertindas. Jadi apa kerjaan Deborah ini? Apa? Semuanya. Saya terus mikir, Tuhan kok ada ya orang bisa seperti ini? Semuanya. Oh mungkin dia kan tidak punya anak bu, mungkin dia tidak punya keluarga. Loh, melayani semua itu Deborah disebut sama Alkitab apa? Istri Lapidot. Ya. Tetap disebut istri Lapidot. Lapidot ini diduga adalah seorang yang terkemuka juga di dalam bangsa Israel pada waktu itu. Seorang yang dikenal juga. Tetapi dia tidak bisa juga bangkit dan dipilih sama Tuhan. Tetap Deborah yang dipilih sama Tuhan. Nah, begitu banyak yang dikerjakan oleh Deborah. Dia juga motivator. Kalau orang-orang itu datang kesusahan, ya dia yang memberi semangat. Itu kerjaan Deborah. Begitu banyak. Ya hakim, gubernur, konselor, nabiya, pemimpin rohani, membantu memberi keputusan. Nanti akhirnya mengatur strategi perang. Sehingga apa ibu-ibu? Nanti ceritanya terakhir. Pak kasih tahu dulu ya hebatnya Deborah ya. Menang orang Israel itu. Dengan imannya Deborah yakin bahwa Tuhan itu pasti memberi kemenangan. Luar biasa, yang laki-laki itu mana gitu loh. Imannya di mana? Dan betul menang. Tidak cuma menang gitu. Ya. Setelah Deborah menang bersama dengan Barak, Deborah yang mengarahkan, Deborah yang memimpin, Barak berperang, menang. Setelah itu apa? 40 tahun bangsa Israel hidup di dalam damai di tanah perjanjian. Mereka semua kembali kepada Tuhan. Luar biasa bukan? Luar biasanya lagi ini dikerjakan oleh seorang perempuan yang namanya Deborah. Berarti mungkin enggak kita mengerjakan yang dikerjakan Deborah? Mungkin enggak? Mungkin. Kenapa mungkin? Karena ini dicatat di Alkitab. Amin. Karena ini dipilih oleh Tuhan. Dan ini disuruh Tuhan kita belajar daripadanya. Bahwa ada kualitas perempuan yang dipilih, dihargai, dipakai oleh Tuhan untuk sedemikian bisa memberkati orang lain, untuk sedemikian bisa memberkati sebuah bangsa, untuk sedemikian bisa memberkati orang lain dan keluarganya juga, di mana pada masa itu laki-laki tidak dapat lagi menopang kehidupan secara umum pada waktu itu. Ya, ibu-ibu, kita punya masalah, kita punya keadaan mungkin berbeda-beda. Ya, kita tidak hidup jelas seperti pada zaman Deborah yang demikian berat. Tetapi mungkin di dalam kehidupan kita atau teman kita, saudara kita atau siapapun, ada kehidupan di mana kita kadang-kadang harus mengambil alih. Betul enggak? Kita harus berbagian di dalamnya. Entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam masyarakat, entah itu di dalam komunitas, entah itu di dalam gereja, entah itu di dalam pelayanan, entah itu di dalam mendidik anak. Ada di mana kita menghadapi satu masa dan satu situasi di mana tidak ada yang berfungsi sehingga Tuhan memanggil kita. Dan percayalah, kalau kita taat, kita mau beriman, Tuhan bisa mengerjakan hal yang besar di dalam hidup kita dan melalui kita. Amin. Saya pernah punya teman hidup gede di Freeport. Nah ini ada ibu yang
suaminya bekerja di sana. Saya punya teman, Bu, yang dari kecil lahir di sana, besar di sana, sampai akhirnya dia sekolah dan dia tinggal di South Africa. Dia cerita sama saya, waktu saya ke luar negeri, saya baru tahu bahwa tempat di sekitar saya di Freeport itu banyak yang nggak bisa makan. Dia pikir seluruh Papua seperti Freeport pada waktu itu ya, gitu. Dan dia itu sama sekali no idea. Kemudian ada satu anak muda, kalau ibu lihat, dia coba melihat anak-anak yang hidup di Papua. Percaya nggak? Ditanya 4 kali 4 berapa? 14. Dia betul, tapi pinter ya. Di Papua ditanya 4 kali 4 berapa, nak? 20. 5 kali 5 berapa? Di sana dijawab 50. 2 kali 2 berapa? Dijawab 10. Betul-betul seperti itu. Sampai satu anak ini, karena dia pandai matematika, dia membuat satu channel free pelajaran matematika untuk anak Papua. Dan dia mengajar mulai dasar. Untuk apa? Anak-anak itu belajar. Berhitung gitu kok nggak bisa. Padahal sekolah. Nah, kembali lagi ya ke Deborah. Deborah ini hidup di zaman yang lebih parah dari kita. Tetapi ada kekuatan yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Lalu Tuhan memilih Deborah, dan kekuatan itu satu Perdana Menteri Belanda, tiba-tiba saya lupa namanya, ini sudah umur tambah ya, Abraham Kuyper. Nah, puji Tuhan, Abraham Kuyper menulis sedikit renungan tentang Deborah. Saya tadi malam baca. Abraham Kuyper mengatakan yang kita mau pelajari. Pertama, ada kuasa Roh Kudus di dalam hidup Deborah, sehingga memberikan dia kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak terpikirkan oleh manusia, laki-laki dan perempuan pada waktu itu. Roh Kudus itu hidup di dalam hatinya, kata Abraham Kuyper, yang kemudian memberikan dia gerakan, kekuatan. Dia bisa berkata-kata untuk menjadi hakim. Dia bisa berkata-kata untuk menubuatkan kemenangan orang Israel pada waktu itu. Itu Deborah juga. Dia bisa menyanyikan nyanyian kemenangan untuk orang Israel. Baca nanti. Itu seperti nyanyian kemenangan yang dilakukan oleh Maria pada waktu dia memuji-muji Tuhan, hamil oleh Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus itu, kata Abraham Kuyper, memberikan kepada Deborah ketajaman, keberanian untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kekuatan Roh Kudus itu memberikan kepada Deborah ketaatan dan kekuatan untuk menghargai panggilan yang Tuhan berikan kepada dia serta melakukannya. Nah, kekuatan Roh Kudus ini harus menjadi milik kita, ibu-ibu. Ya, kita setiap hari harus datang. Roh Kudus, aku serahkan hidupku. Tolong aku hari ini. Nah, ibu-ibu perlu apa di dalam kehidupan ibu-ibu? Hari ini saya bangun, Roh Kudus beri kekuatan saya untuk bisa menyampaikan kekayaan firman yang demikian besar. Saya tidak bisa menyampaikan dalam 30 menit. Roh Kudus beri saya kesehatan, kekuatan, ketaatan hari ini, supaya hidup saya setidaknya menjadi berkat buat satu orang saja. Entah itu di keluarga, entah itu di lingkungan. Masa di keluarga sendiri tidak bisa jadi berkat? Benar tidak? Tapi minta sama Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin bisa. Deborah tidak mungkin bisa menjadi seorang yang seperti itu tanpa kekuatan dari Roh Tuhan. Karena apa? Seluruh bangsanya sudah hidup tidak karu-karuan, kesusahan dan rusak dan sebagainya. Roh Kudus itu memberikan kepada Deborah yang paling besar adalah iman. Dikatakan satu penafsir, Deborah itu digambarkan ya, perempuan yang berdiri ya, karena yang tidak ada laki-laki yang berdiri.
Perempuan yang berdiri, tangannya yang satu pegang pedang, satunya itu memegang hatinya penuh dengan puji-pujian. Satunya pegang pedang dengan iman bahwa dia pasti mengalahkan musuh. Imannya itu apa sih Ibu? Pada waktu orang Israel sudah masuk tanah perjanjian, melupakan Tuhan, lalu mereka itu mendapat kesusahan yang besar. Cuman Deborah yang punya iman bahwa tanah perjanjian ini tidak boleh direbut oleh siapapun. Karena itu dia punya iman. Tanah perjanjian itu yang sudah diberikan harus direbut kembali. Walaupun Sisera punya 900 kereta besi, Deborah yakin, ngomong sama Barak. Barak itu kan yang laki toh ya, panglima waktu itu. Itu kita lihat coba. Nah ayat 6. Nah, ia menyuruh memanggil Barak dan Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulan bersama-sama dengan engkau. Dan aku Tuhan akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Tuhan sudah janji apa? Tanah perjanjian itu milik bangsanya. Kalau sekarang direbut, kok tidak ada yang punya iman bahwa itu miliknya dari Tuhan? Cuma Deborah. Dan Deborah yakin kalau Tuhan sudah memberikan tanah perjanjian buat umatnya, itu tidak boleh direbut siapapun. Tetapi apa yang dikatakan? Kata Barak kepada Deborah ayat 8. Jika engkau turut maju, aku pun maju, Deborah. Ini tidak kebalik. Kita kalau ngomong sama suami, Pak atau siapalah, Hani lah atau apa panggilnya gitu ya. Kalau kamu maju aku ikut, kalau kamu pelayanan aku ikut gitu ya. Kalau kamu doain aku ikut, kalau kamu ke gereja aku ikut. Ini nggak ada, malah kebalik. Barak ngomong tak? Dia bilang apa tadi? Jikalau engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Gitu. Ibu-ibu bisa bayangkan, di gereja ini Pak Yohanes di belakang saya gitu, ngikutin saya kemana-mana. Kalau saya nggak ke gereja, dia nggak ke gereja, gitu ya. Kalau saya nggak pelayanan, dia nggak pelayanan. Kalau saya nggak berdoa, dia nggak berdoa. Tapi itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi nanti kita akan lihat, Deborah tidak merendahkan laki-laki juga pada waktu itu. Jadi satu tadi, ada Roh Kudus yang memimpin, yang menghasilkan iman bagi Deborah. Ya, hidup kita itu banyak kesusahan itu. Kita juga bisa minta sama Tuhan, kita boleh nangis-nangis sama Tuhan. Tapi ada momen ketika Tuhan memberikan iman, kita mau bangkit berdiri. Bahwa janji Tuhan itu buat anak-anaknya. Kita harus dapatkan itu. Kekuatan Tuhan itu buat anak-anaknya. Jalan keluar itu diberikan buat anak-anaknya. Ya, kalau orang lain ditolong, Tuhan pasti menolong saya. Bangkitkan iman kita, apapun yang terjadi, ya, sehingga tanah perjanjian, berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk hidup kita, kekuatan, pertolongan, penghiburan, jalan keluar, apapun yang kita perlukan untuk ikut Tuhan, itu disediakan dan menjadi bagian kita. Kita harus imankan, kita harus rebut itu. Dan Deborah tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera. Cuman Barak tetap ngomong, kalau kamu pergi, aku pergi. Tapi nah, iman ini menjadi ciri khas wanita Deborah. Kalau dia penuh Roh Kudus, kalau dia itu beriman, dia itu available. Memang repot, kata Bu Meli ya, 2 minggu lalu. Jadi perempuan dipanggil repot sama Tuhan. Ya, tetapi orang yang beriman itu available. Apa yang dikatakan oleh Deborah? Apa yang dikatakan oleh Deborah? Kata Deborah, baik, aku turut. Coba, langsung dia bilang gitu. Itu kalau kita udah gemes gitu ya, bayangin jadi Deborah. Tapi availability dari Deborah ini menunjukkan kualitas perempuan yang dipilih sama Tuhan.
Ya, ibu-ibu di keluarga itu nggak selalu terjadwal, betul nggak? Suka repot dan merepotkan, betul. Tapi seorang yang beriman itu available, ya. Bukan karena kita mampu, karena iman tadi loh yang memberi kekuatan, karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Ya. Anak tidak selalu terjadwal sakit, betul enggak? Ada kebutuhan tidak selalu terjadwal, tetapi sebagai perempuan yang beriman kita harus available, betul enggak? Available. Nah, akibat dari orang yang available itu menjadi seorang yang rajin. Amin. Ya. Semua ibu-ibu di tempat ini dan semua yang kita kenal, kita salurkan kerajinan. Perempuan Kristen itu rajin. Ya. Saya itu ingat sekali waktu kuliah, masih kuliah di Surabaya. Ada seorang misionari pembimbing saya yang menjadi dosen agama. Di kebaktian beliau ngomong seperti ini. Christian student should be the most diligent student. Jadi mahasiswa Kristen itu seharusnya menjadi mahasiswa yang paling rajin. Itu betul-betul nempel di hati saya. Saya bilang, Tuhan, mungkin saya tidak mendapatkan nilai yang terbaik. Mungkin ya. Mungkin saya tidak bisa menjadi juara dari seluruh fakultas. Tetapi saya harus menjadi anak Tuhan yang paling rajin. Amin, ibu-ibu. Ibu-ibu, mungkin dengan kerajinan kita bukan orang yang perempuan yang paling kaya. Benar enggak? Mungkin bukan perempuan yang paling wow kelihatannya. Kita mungkin perempuan yang masih punya pergumulan. Tapi kita perempuan Kristen yang paling rajin. Amin. Karena Roh Kudus di dalam kita, iman diberikan kepada kita. Kita karena beriman kita available melayani. Belum melayani ya, jangan pikir di gereja. Available melayani di rumah, available melayani di masyarakat, available melayani di gereja, gitu. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan, iman yang ditaruhkan. Nah, mau nggak mau orang yang available pasti rajin, ya. Pasti rajin. Kalau yang nggak available, nanti belum sempat, aduh besok gitu ya, ini bukan jadwalnya gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya di sini dijadwalkan Bu Vin, ya kan, hari ini WR, terus Bu Vin tiba-tiba nggak bisa, ya misalnya, tiba-tiba ada pesanan 1.000 gitu ya, nggak bisa ditinggalkan gitu, atau anaknya membutuhkan gitu kan, orang tuanya membutuhkan, ya kan nggak mungkin ini nggak ada WL, ya mau nggak mau saya misalnya, puji Tuhan ada Farah gitu ya, ada Bu Lili, tunjuk harus mau ya kan, gitu, mentok-mentok Bu Lili nyuruh Mega gitu ya, Mega pindah ke sini. Tapi ayo coba kalau available semua, ya kan? Mudah. Pekerjaan Tuhan dimudahkan, rumah tangga dimudahkan. Ibu-ibu anak saya itu dari kecil ya, kalau malam-malam baru bilang, Pak besok perlu kertas merah. Udah ngamuk Pak. Mana tidak ada 24 jam stationery gitu ya. Sampai papanya bilang gini, lain kali kalau minta sesuatu dari sekolah, pulang sekolah ngomong sama mama gitu ya, karena mungkin saya kan jadi senewan begitu, tetapi akan tetap ada terjadi seperti itu, benar enggak? Ya kan? Nah, tapi terus kita gimana kalau jadi mama, jadi perempuan? Ya udahlah, kamu nggak usah bawa, gitu loh, kamu nggak usah sekolah, gitu. Itu namanya nggak available dan nggak rajin gitu. Kita akan cari cara, iya kan? Kita akan cari cara gitu. Itu contoh negatif, tapi yang kita tetap harus melakukannya. Ya. Nah, apakah Deborah itu ada indikasi kalau hebatnya kayak gitu nih ya? Saya sudah kayak Deborah gitu. Tak kepret deh suaminya. Gitu enggak ibu-ibu? Kalau seperti itu, Alkitab tidak mencatat nama suaminya. Ya, nggak ngerti ya arti tak kepret. Pokoknya nggak dianggap gitu ya. Luar biasa. Ditulis di sini apa tadi? Alkitab loh yang nulis. Istri lapidot.
Di dalam perjanjian lama, kalau seorang wanita disebutkan istri siapa, itu berarti suaminya terhormat. Ya, bagaimana dia bisa terhormat? Karena punya istri Deborah tadi itu loh. Bukan karena Deborah yang hebat, tapi Deborah sudah pasti. Semua penafsir ngomong, Deborah menempatkan dirinya sebagai perempuan yang beriman di dalam rumah tangganya, sehingga suaminya itu terpandang. Ya, Amsal 31 mengatakan, ya, istri yang bijak itu suaminya akan dipandang di pintu-pintu gerbang, bukan suaminya terinjak-injak. Ya, suaminya melayani jadi takut, betul enggak? Ya, suaminya mau kerja deg-degan, gitu. Tetapi suaminya akan dimotivasi, akan didukung dengan doa, akan didukung dengan tenaga. Saya melihat ada banyak laki-laki, suami, kepala keluarga, dipakai Tuhan, hidupnya berlimpah dengan kasih karunia Tuhan. Karena apa? Istrinya itu support gitu, support doa, support tenaga, habis waktu. Untuk apa? Untuk menggenapi panggilan daripada keluarga dan suaminya. Wah, luar biasa sekali Deborah ini, ya. Ditambah lagi, Deborah itu kenapa sampai bisa mau seperti itu? Kenapa sih dia taat seperti itu? Saya melihat ibu-ibu kalau nanti baca dari nyanyian Deborah, betapa Deborah itu menghargai panggilan Tuhan. Ya. Roh Kudus bekerja dalam hatinya, membangkitkan imannya, memegang perjanjian Tuhan, ya, merebut apa yang Tuhan sudah berikan, tidak boleh diambil sama musuh, ya. Dan akhirnya dia menang. Lalu dia menjadi seorang yang rajin, yang siap sedia dipakai sama Tuhan. Karena apa? Kenapa bisa taat? Karena dikatakan di dalam Alkitab, dia itu begitu menghargai yang namanya panggilan Tuhan. Ya. Ibu-ibu, setiap kita di sini dipanggil sama Tuhan. Ya, di pekerjaan, di rumah, di gereja, di keluarga, di komunitas, di antara teman, itu kita punya panggilan. Kita bisa melayani Tuhan dan dikasih pelayanan, itu panggilan loh. Nah, akan kelihatan seberapa besar kita menghargai panggilan itu. Maka seberapa besar availabilitas, seberapa besar kerajinan, seberapa besar kemauan kita untuk melakukan apapun yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Contohnya gampang, ibu-ibu ya. Contoh yang kecil. Ini nanti sampai hal yang besar. Saya ketika menikah, saya sadar sekali saya dipanggil, berarti kalau menikah, at least jadi apa? Jadi istri, ya kan? Nggak cuma perempuan sendiri, jadi istri. Kalau jadi istri lalu diberi anak, saya nggak bisa menolak, saya dipanggil jadi apa? Ibu. Nah, pada waktu dipanggil menjadi ibu, seberapa besar saya menghargai itu, seberapa besar saya menghargai panggilan saya sebagai istri, di mana saya harus belajar taat, belajar tunduk, belajar melayani. Contohnya, ibu-ibu, saya jadi istri lalu punya anak kecil. Sekarang kalau tak tanya, saya tanyanya juga pinter, yang nggak seneng gitu ya. Saya tanya Bu Mega. Bu Mega, menurut Bu Mega, saya tuh pinter nggak masak? Pinter, ya. Kalau tanya anak saya, pinter juga. Karena apa? Semua masakan saya mereka suka, iya kan? Tapi ibu-ibu tahu nggak? Bukan karena saya pinter masak loh. Dan bukan saya seneng. Siapa yang seneng masak di sini? Nah, itu jago masak ya. Saya tidak hobi masak. Dari kuliah itu juga tidak hobi masak. Sekali-sekali bikin cookies, bikin kue, itu buat hiburan saya kalau sumpah gitu. Tapi saya nggak pernah masak sendiri dengan kesenangan. Tetapi saya kemudian masak. Saya masak untuk keluarga karena memang harus masak juga kan? Iya. Layanan begitu ya. Saya juga tidak full time di gereja, jadi saya masak dan sebagainya. Lalu
Saya kerjakan aja, saya belajar, saya taati sampai berbuah. Oh, paling tidak anak saya kalau makan di rumah merasa itu kemewahan setelah dia setahun di Polres, ya kan? Nah, seperti itu. Tetapi apakah karena saya rajin kemudian saya itu pintar? Itu satu hal. Ya, latihan membuat orang pandai. Tetapi apa sebetulnya yang saya belajar? Saya melakukannya karena saya tahu ini panggilan Tuhan dan saya kerjakan untuk Tuhan. Ibu-ibu kan banyak yang tahu saya suka berberes. Ya, tapi awal saya senang berberes apa? Pada waktu saya bertobat, saya pulang ke rumah, saya berdoa, SMA, saya berdoa, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan papi mami saya, supaya orang tua saya tahu saya ini sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Saya ini sudah baru, saya ini sudah berubah, gitu. Saya minta sama Tuhan. Tahu enggak ibu-ibu? Saya bingung. Kalau saya rajin sekolah, dari kecil saya rajin. Maksudnya itu pikirnya orang tua kan. Saya bertanggung jawab. Nilai saya bagus, ya saya sudah begitu, gitu ya. Apa ya Tuhan? Ibu-ibu tahu enggak? Mami papi saya itu punya toko dan sangat sibuk. Akibatnya rumah kami dan memang mami enggak ada waktu. Berantakan enggak karu-karuan. Ya. Ada yang punya sifat begitu atau kejadian. Jadi mami saya itu bisa taruh bon di satu tempat menggunung. Tapi dia tahu di mana. Tapi tidak ada waktu. Tapi rumah kami itu boleh dibilang ukuran saya berantakan. Ya, rumahnya cukup besar, berantakan. Saya sama sekali tidak kepikir. Tapi waktu itu liburan setelah saya lahir baru, saya percaya sama Tuhan Yesus. Saya punya misi, saya pulang, saya mau menjadi saksi. Supaya papi mami tahu aku tuh sudah anak Tuhan beneran, dan cuma sekolah minggu dan ke gereja. Tuhan tuh bisa kasih saya ide. Kamar mami saya mau tak bersihin. Ya bukan kotor-kotor kayak kandang juga ya, tapi saya mau bersihin gitu kan. Saya lap-lapin semua ya. Tapi kalau ke toko saya juga udah biasa, liburan ya bantu. Saya lapin semuanya, saya cari di kolong-kolong itu dokumen. Tante ketawa, pengalaman ya tante. Ya beneran loh, ada kardus isinya bon-bon, ada kardus catatan utang pelanggan begitu ya. Saya tahu mami saya itu mudah ya, tapi saya nggak boleh buang, soalnya mungkin itu penting kan. Tapi tahu nggak, semua tak lap, semua saya ambil, saya ganti kardus yang baru, saya susun. Saya nggak ngerti itu bon apa ya, saya susun gitu ya. Semua catatan-catatan saya susun. Mami itu punya bekas-bekas, koleksi bekas kosmetik. Orang tua gitu ya, masa nggak boleh dibuang ya. Tapi banyak banget gitu. Ada juga kotak obat. Ya ampun, saya sampai gini. Saya kumpulin saja. Nih, kasih sisain 10 aja ya. Kan nggak perlu 20, 30. Eman-eman ini katanya gitu. Ya sudah, saya nurut. Tapi tak pindah tempat. Tahu nggak? 2 hari saya bereskan. Pulang mami saya itu bilang gini, saya masih ingat sekali. Nih, aku kok berubah. Makasih ya. Kamsia ya mami saya. Kamsia ya kamarnya mami kok bersihin. Dan luar biasa sekali apa? Mami saya yang tadinya segampang batuk, nggak batuk. Ibu-ibu, apakah tadinya saya senang berberes? Enggak, saya cuma mikir itu saya mengerjakan untuk Tuhan. Karena apa? Saya menghargai panggilan Tuhan sebagai orang percaya. Saya sudah jadi anak Tuhan. Saya mau jadi berkat buat mami papi saya yang belum percaya pada waktu itu. Nah, saya kan enggak mungkin loh SMA terus ngomong sama mami, tapi saya, mami percaya sama Tuhan Yesus ya sekarang. Oh, saya habis itu berdoa di 20. Berdoa buat mami 18 tahun baru dibaptis. Papi saya 26 tahun baru dibaptis. Tetapi mereka melihat, mereka menyaksikan ada iman,
Nah, adik-adik saya bisa ada tak intimidasi dalam tanda kutip ya. Saya kumpulkan, saya ajak berdoa, saya ceritain Tuhan Yesus, saya suruh terima Tuhan Yesus dan mereka mau terima semua. Ibu-ibu, pada waktu anak-anak saya mulai besar, saya kepengen mereka tuh kayak saya, senang beberes, bener enggak? Iya kan? Tapi saya lupa bahwa itu awalnya dari menghargai panggilan dan dikerjakan untuk Tuhan. Kalau saya paksa dia beberes, saya paksa dia masak karena dia perempuan, tambah sebel dia. Benar enggak? Tetapi pada waktu saya cerita bahwa saya melakukan ini, mama tuh dulu enggak bisa masak loh. Tapi karena Tuhan percayakan keluarga, suami, apa, anak-anak, mama belajar dan mama kerjakan untuk Tuhan. Jadi dia melakukannya nanti biar untuk Tuhan. Menghargai apa yang Tuhan itu berikan. Panggilannya sebagai istri, panggilannya sebagai ibu, panggilannya sebagai pelayan Tuhan. Nah sama dimanapun juga kita mengerjakannya dengan begitu. Benar enggak? Kalau enggak itu, kita pasti tidak akan bertahan lama karena tidak ada iman di dalamnya. Amin ibu-ibu. Juga mendukung suami ya begitu. Kalau saya dijadikan istri sama Tuhan, dikasih suami, ya panggilan saya sebagai istri saya akan hargai, hormati. Istri itu bagaimana sih yang Tuhan mau saya lakukan? Lu enggak selalu enak toh ibu-ibu, ya. Loh, kalau ibu-ibu suaminya kerja lama di rumah sendiri enggak enak, tapi kan itu kerja, iya kan? Benar enggak? Iya. Kalau pelayanan belum intimidasi iblisnya. Dulu kalau di GRII Pak Yohanes tuh pergi pelayanan itu minimal 2 minggu sampai 3 minggu. Dan percaya enggak? Iblis itu paling enggak suka keluarga hamba Tuhan itu tenang. Tapi saya harus menang. Saya dulu enggak ngerti peperangan rohani, tapi saya bisa dikasih iman loh. Setiap Pak Yohanes pergi anak saya sakit. Sampai saya itu berkali-kali saya enggak mudik, saya nangis. Saya enggak pernah takut ditinggal pergi waktu belum punya anak. Karena rada terlalu mandiri gitu ya. Begitu punya anak saya takut karena ada anak ini loh. Iya kan, lebih takut karena ada anak gitu. Lah anaknya selalu sakit. Sampai suatu hari Tuhan memberikan iman. Tuhan, panggilan melayani Injil adalah dari Tuhan. Saya menghormati, saya percaya, saya pegang itu. Dan anak yang Tuhan berikan adalah anak perjanjian. Tidak ada satupun yang boleh menggocoh dia di luar kehendak Tuhan. Tahu enggak gitu ibu? Malam itu saya nangis, kan zaman dulu tidak bisa di HP Pak Yo, apalagi kalau pernah di pedalaman Malaysia, entar di Belanda, di Jerman, entar di mana gitu. Saya cuma ngomong, ini anak dari Tuhan, anak perjanjian. Karena saya percaya dari dulu, anak itu anak perjanjian. Saya bilang, sesayang-sayangnya saya sama Tuhan, saya tahu dengan iman Tuhan lebih sayang anak saya. Dan Tuhan bisa memelihara anak saya. Sesayang-sayangnya saya sama suami khawatir, tapi saya percaya perjanjian Tuhan, saya menghormatinya, tapi sungguh-sungguh ya, menghormatinya dan Tuhan lebih mengasihi dia. Tuhan lebih mengasihi suami saya dan bisa menjaga dia. Pak Yohanes itu bukan suami yang tiap 10 menit telepon ibu ya. Kalau pelayanan belas nggak bisa dihubungi, selesai pelayanan dia lupa nyalain HP. Ya kan? Ajaib toh? Sampai. Tapi saya tahu nanti dia sudah selesai, semua dia akan kabari. Gitu. Dan saya nggak bisa menuntut dia setiap setengah jam telepon, benar nggak? Mau makan foto, itu saya selfie aku sama ini gitu ya. Enggak gitu. Pelayanannya aja sudah ada di foto, lupa gitu ya HP-nya. Nah ibu-ibu, tapi ayo kita semua menghargai panggilan Tuhan. Kita perempuan yang berharga, ditebus, diberi iman, diberi kekuatan, diberi kepercayaan, ya, diberi Roh Kudus yang bisa menghidupkan semuanya itu. Ya. Diberi apa lagi? Diberi ketahanan, diberi keberanian seperti Deborah, diberi kerajinan seperti Deborah, gitu. Sampai saya itu bilang, Tuhan beri saya, kalau Tuhan berkenan, beri saya umur panjang dan sehat supaya saya makin tua, saya makin bisa memberkati banyak orang.
makin bisa mendoakan banyak orang. Gitu. Karena kalau di luar itu ya sia-sia toh. Bawa apa ke surga kalau tidak bekerja buat Tuhan? Bawa berlian? Di sana banyak, tidak kepake. Bener enggak? Iya. Makan saya dapat puji lumayan gede. Saya pikir kalau penuh berlian gitu ya, yang ngasih bilang kegedean. Saya bilang, enggak juga kalau di surga, saya pikir. Itu, orang cari segenggam. Di surga banyak, tidak usah cari-cari. Tapi bisa ke sana dan menikmati semuanya itu. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kekal sekarang ini. Amin, ibu-ibu. Nah, Tuhan memberkati setiap kita. Biar spirit Deborah itu hidup di dalam kita. Apapun keadaan kita, ya, kita terapkan masing-masing. Mungkin kita sudah sendiri, tapi kita bisa menjadi Deborah di rumah kita. Mungkin kita rasanya melayani sendiri, kita bisa jadi Deborah dengan tetap, kecuali kita berdosa ya. Kalau kita masih ada yang hidup dalam dosa atau orang yang kita layani masih hidup dalam dosa, suruh bertobat dulu. Ya. Tapi kalau kita hidup benar, ada kesulitan, ada yang tidak mau bangun, ayo kita bangun. Ada pengharapan besar, ada janji besar yang Tuhan sediakan. Karena kita di tanah perjanjian menikmati susu dan madu. Amin. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita balik berdiri.